Baik, pembahasan untuk asesmen 2, perubahan lingkungan. Soal yang pertama, kegiatan manusia berikut yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan lingkungan adalah jawabannya yang E. Menggunakan pupuk anorganik yang berlebihan untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Nah, penjelasannya, perubahan lingkungan dapat terjadi akibat adanya faktor manusia berupa kegiatan manusia yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Sebagai contoh, menggunakan pupuk anorganik yang berlebihan untuk meningkatkan produktivitas tanaman. Penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan dapat mengakibatkan peningkatan zat hara di perairan. Peningkatan zat hara tersebut mengakibatkan populasi gulma air, misalnya enceng gondok, mengalami pertumbuhan dengan cepat. Akibatnya, seluruh permukaan air tertutupi oleh tanaman eceng gondok, sehingga sinar matahari tidak dapat masuk ke perairan. Kondisi tersebut menyebabkan tanaman air yang hidup di dasar perairan tidak dapat melangsungkan proses fotosintesis, sehingga tanaman air mati. Tanaman yang mati akan diuraikan oleh mikroorganisme yang memerlukan oksigen dalam jumlah banyak. Akibatnya, kadar oksigen terlarut di perairan makin menurun, sehingga menyebabkan organisme air mati karena kekurangan oksigen. Dengan demikian, akan terjadi perubahan lingkungan dalam ekosistem tersebut. Sementara itu, melakukan reboisasi di lahan-lahan yang gundul, menebang pohon dengan sistem tebang pilih, menanam pohon di tepi jalan raya, dan menerapkan sistem rotasi tanaman dalam lahan pertanian merupakan kegiatan manusia yang dapat menjaga keseimbangan lingkungan. Soal nomor 2, perhatikan beberapa limbah berikut. 1. Sisa bahan makanan, 2. Plastik, 3. Deterjen, 4. Urin, 5. Tinja, dan 6. Kaca. Limbah organik rumah tangga yang dapat menyebabkan pencemaran air ditunjukkan oleh angka. Jawabannya adalah B. Sumber pencemaran air dapat berasal dari limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga dapat berupa limbah organik, misalnya sisa bahan makanan, tinja, dan urin, serta limbah anorganik, misalnya plastik, kaca, dan deterjen. Soal nomor 3, suatu zat pencemar berwarna hijau dengan bau sangat menyengat. Zat tersebut sangat terkenal sebagai gas beracun yang digunakan pada Perang Dunia Pertama. Zat tersebut dihasilkan oleh industri yang melakukan klorinasi, seperti industri plastik, pestisida misalnya DDT, dan herbisida. Berdasarkan uraian, zat pencemar tersebut dapat menyebabkan terjadinya C. Penipisan lapisan ozon. Gas klorin adalah gas berwarna hijau dengan bau sangat menyengat. Gas klorin sangat terkenal sebagai gas beracun yang digunakan pada Perang Dunia Pertama. Klorin dihasilkan oleh industri yang melakukan klorinasi seperti industri plastik, pestisida, dan herbisida. Klorin juga dihasilkan pada kegiatan pemutihan dalam pemrosesan selulosa, industri kertas, dan pabrik pencucian atau tekstil, serta disinfektan untuk air minum dan kolam renang. Klorin yang terlepas akan memecah ikatan gas lain di atmosfer termasuk ozon, sehingga dapat menimbulkan penipisan lapisan ozon. Secara alami, lapisan ozon berfungsi menyerap radiasi sinar ultraviolet yang masuk ke bumi. Penipisan lapisan ozon mengakibatkan radiasi sinar ultraviolet yang berbahaya lebih banyak masuk ke permukaan bumi, sehingga dapat meningkatkan kasus penyakit katarak dan kanker kulit. Sementara itu, peningkatan efek rumah kaca dapat disebabkan adanya gas karbon dioksida yang berlebihan di atmosfer. Fenomena efek rumah kaca dapat mengakibatkan suhu di atmosfer meningkat atau dikenal dengan pemanasan global. Terjadinya hujan asam disebabkan oleh pencemaran sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Sulfur oksida dan nitrogen dioksida dihasilkan dari kegiatan industri. Soal nomor 4. Limbah deterjen
yang masuk ke perairan dapat menyebabkan terjadinya pencemaran. Salah satu dampak yang ditimbulkan akibat pencemaran limbah deterjen adalah kematian biota perairan. Kondisi ini dapat terjadi karena yang B. Kadar oksigen terlarut di perairan menurun. Limbah deterjen dapat meningkatkan kandungan bahan organik di perairan karena mengandung fosfat. Fosfat merupakan unsur hara yang sulit diuraikan oleh mikroorganisme. Kandungan fosfat yang terbawa sampai ke perairan akan mengakibatkan terjadinya eutrofikasi. Eutrofikasi adalah proses pertumbuhan gulma air dengan cepat karena melimpahnya unsur hara di perairan. Akibatnya, terjadi ledakan populasi gulma air. Ledakan populasi gulma air tersebut dapat menutupi permukaan perairan sehingga cahaya matahari tidak dapat masuk ke dasar perairan. Terhalangnya penetrasi cahaya matahari mengakibatkan tumbuhan air tidak dapat melangsungkan proses fotosintesis, sehingga memicu kematian tumbuhan air. Apabila tumbuhan air mati, populasi mikroorganisme untuk menguraikan akan mengalami peningkatan. Mikroorganisme membutuhkan lebih banyak oksigen untuk menguraikan organisme yang mati sehingga kadar oksigen terlarut dalam perairan akan menurun. Keadaan tersebut dapat menyebabkan biota perairan seperti ikan, keong, udang mati karena kekurangan oksigen. Soal nomor 5. Data yang dihimpun WWF menunjukkan laju pencairan es di kutub utara sebesar 13% per dekade. Kondisi ini menyebabkan permukaan air laut makin tinggi setiap tahunnya. Akibatnya, banyak daerah tepi laut dan pulau-pulau mulai tenggelam. Kegiatan berikut yang dapat mempercepat terjadinya perubahan lingkungan seperti pada kasus tersebut adalah yang A. Penebangan hutan secara liar. Mencairnya es di kutub utara merupakan salah satu dampak pemanasan global. Pemanasan global atau global warming terjadi karena pencemaran gas karbon dioksida atau CO2 di atmosfer. Karbon dioksida di atmosfer akan membentuk perisai yang memantulkan kembali radiasi inframerah ke bumi sehingga suhu permukaan bumi meningkat. Salah satu kegiatan manusia yang memicu terjadinya peningkatan gas karbon dioksida adalah penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar menyebabkan berkurangnya jumlah tumbuhan yang berperan menyerap gas karbon dioksida. Akibatnya, konsentrasi gas karbon dioksida di atmosfer meningkat. Sementara itu, penanaman dengan sistem monokultur menyebabkan berkurangnya keanekaragaman hayati. Penggunaan pestisida secara terus-menerus dapat menyebabkan pencemaran air dan tanah serta membunuh organisme yang bukan sasarannya. Penggunaan pupuk anorganik secara berlebihan dapat menyebabkan peristiwa eutrofikasi. Penggunaan bahan peledak saat menangkap ikan dapat merusak ekosistem terumbu karang. Nomor 6. Sudah beberapa hari mesin cuci di rumah Pak Teguh rusak. Oleh karena itu, Pak Teguh membawa mesin cuci ke tempat servis sehingga dapat digunakan kembali. Tindakan yang dilakukan Pak Teguh menunjukkan penerapan prinsip B. Repair. Tindakan Pak Teguh membawa mesin cuci yang rusak ke tempat servis sehingga dapat digunakan kembali merupakan tindakan yang menerapkan prinsip repair. Repair adalah memperbaiki barang-barang yang rusak agar dapat dipakai kembali. Sementara itu, reuse adalah menggunakan kembali barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi untuk keperluan lain. Sebagai contoh, memanfaatkan sedotan bekas untuk membuat hiasan dinding. Reduce adalah menggunakan barang-barang hanya saat diperlukan saja, dengan tujuan mengurangi volume sampah dan menghemat sumber daya alam. Sebagai contoh, mengurangi penggunaan kertas. Replace adalah mengganti barang sekali pakai dengan barang yang atau barang-barang yang tidak ramah lingkungan dengan barang yang dapat digunakan berulang kali, dengan barang yang dapat didaur ulang. Sebagai contoh,
mengganti tisu toilet dengan handuk. Recycle adalah mengolah barang-barang yang sudah tidak terpakai menjadi produk lain yang bermanfaat. Sebagai contoh, melebur botol plastik bekas untuk diolah menjadi mainan anak-anak. Nomor 7, terdapat hubungan antara COD dan tingkat pencemaran dalam suatu perairan. Grafik yang menunjukkan hubungan antara COD dengan tingkat pencemaran air yang benar adalah jawabannya yang D. Salah satu parameter kimia untuk menguji kualitas air adalah COD. COD atau kebutuhan oksigen kimiawi merupakan jumlah oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk mengurai seluruh bahan organik yang terkandung di dalam air melalui reaksi kimia. Makin tinggi nilai COD, tingkat pencemaran air semakin tinggi. Dengan demikian, grafik yang tepat untuk menunjukkan hubungan COD dengan tingkat pencemaran air terdapat pada grafik pilihan D. Nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Apabila kegiatan seperti pada gambar dilakukan secara terus-menerus, dapat memicu terjadinya kerusakan lingkungan karena dapat mengakibatkan jawabannya yang D. Penipisan lapisan ozon dengan yang disebabkan oleh gas CFC. Gambar pada soal menunjukkan seseorang menyemprotkan parfum ke pakaian. Parfum jika digunakan secara terus-menerus dapat menjadikan sebagai zat polutan karena dapat memicu terjadinya penipisan lapisan ozon. Hal ini karena parfum mengandung aerosol yang merupakan sumber dari gas CFC, klorofluorokarbon. Gas CFC yang terlepas ke atmosfer akan diuraikan oleh sinar ultraviolet sehingga melepaskan klorin. Klorin yang terlepas dan mencemari udara akan memecah ikatan gas-gas lain di atmosfer termasuk ozon sehingga dapat mengakibatkan penipisan lapisan ozon. Penipisan lapisan ozon dapat mengurangi fungsi lapisan ozon sebagai penahan sinar ultraviolet. Nah, sementara itu, karbon dioksida merupakan polutan yang jika masuk ke aliran darah manusia dapat menyebabkan gangguan kesehatan karena hemoglobin akan lebih cenderung mengikat CO dibandingkan O2, sehingga membentuk HbCO. Dampak keracunan CO sangat berbahaya bagi orang yang telah menderita gangguan pada otot jantung atau sirkulasi darah periferal yang parah. Karbon monoksida berasal dari hasil pembakaran tidak sempurna pada mesin kendaraan bermotor. Kemudian, sulfur dioksida dan nitrogen dioksida dapat menyebabkan terjadinya hujan asam. Sulfur dioksida berasal dari pembakaran arang, gas, kayu, proses-proses industri seperti pemurnian petroleum, industri asam sulfat, dan peleburan baja, serta letusan Gunung Merapi. Adapun nitrogen dioksida berasal dari pembakaran arang, minyak, gas, bensin, dan pupuk pertanian. Karbon dioksida berasal dari penggundulan hutan, pembakaran minyak bumi, dan pengolahan batu bara. Karbon dioksida yang berlebihan di atmosfer dapat meningkatkan efek rumah kaca. Fenomena efek rumah kaca tersebut dapat mengakibatkan suhu di atmosfer meningkat atau dikenal dengan pemanasan global. Nomor 9, perhatikan gambar berikut. Kegiatan seperti pada gambar dapat menghasilkan zat pencemar yang menimbulkan terjadinya permasalahan lingkungan. Dampak negatif yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut adalah yang B. Berkaratnya pagar besi rumah. Penjelasannya, gambar yang terdapat pada soal menunjukkan pabrik industri yang mengeluarkan limbah berupa asap. Asap tersebut dapat mengandung gas berupa oksida sulfur dan karbon dioksida. Oksida sulfur akan bereaksi di udara membentuk hujan asam, dan mengakibatkan oksidasi menjadi asam sulfat.
Air yang mengandung asam sulfat ini menjadi bagian dari awan yang akhirnya akan turun ke bumi sebagai hujan asam. Hujan asam dapat mengakibatkan berkaratnya benda-benda yang terbuat dari logam, misalnya pagar besi rumah, serta rusaknya sejumlah bangunan. Adapun gas karbon dioksida yang berlebih di udara dapat meningkatkan efek rumah kaca. Fenomena efek rumah kaca mengakibatkan suhu di atmosfer meningkat atau pemanasan global. Sementara itu, penipisan lapisan ozon dapat terjadi akibat adanya gas CFC. Pada lapisan stratosfer, sinar ultraviolet menguraikan CFC sehingga membebaskan klorin. Senyawa CFC dapat digunakan pada alat pendingin, pengharup ruangan, dan penyemprot obat pembasmi serangga. Penipisan lapisan ozon dapat menyebabkan peningkatan penyakit kanker kulit pada manusia. Hal ini karena fungsi lapisan ozon sebagai penahan sinar UV mengalami kerusakan, sehingga eutrofikasi terjadi. Sedangkan peristiwa eutrofikasi terjadi karena adanya kandungan fosfat yang melimpah di perairan. Eutrofikasi biasanya disebabkan oleh limbah deterjen dan pupuk anorganik. Nomor 10, data yang dihimpun American Cancer Society pada awal 2021 menunjukkan ada 106.110 kasus baru penderita kanker kulit melanoma di Amerika Serikat. Adapun angka kematian akibat kasus tersebut mencapai 7.180 jiwa. Sementara itu, Global Coalition of Melanoma for Melanoma Patient Advocacy memprediksi bahwa kasus kanker kulit melanoma akan terus meningkat setiap tahunnya dan pada 2025 akan mencapai 340.271 kasus. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kasus tersebut adalah yang E. Kanker kulit melanoma terjadi karena paparan sinar UV yang berlebihan. Sebenarnya sinar UV dapat ditahan oleh lapisan ozon agar jumlahnya yang masuk ke bumi tidak berlebihan. Rusaknya lapisan ozon mengakibatkan sinar UV yang masuk ke bumi menjadi tidak dapat dibatasi. Rusaknya lapisan ozon tersebut disebabkan oleh semakin meningkatnya konsentrasi gas CFC di atmosfer yang diemisikan dari penggunaan produk-produk beraerosol secara terus-menerus. Gas CFC yang dihasilkan akan terurai di atmosfer menjadi senyawa klorin. Klorin inilah yang akan menguraikan zat-zat lain di atmosfer, termasuk ozon. Akibatnya, lapisan ozon semakin menipis dan rusak. Dengan demikian, usaha yang dapat atau yang tepat untuk mengatasi terjadinya peningkatan kasus kanker kulit melanoma adalah dengan membatasi penggunaan produk beraerosol. Sementara itu, menutup izin operasi plastik merupakan tindakan yang tidak bijaksana, karena tindakan tersebut justru dapat menghambat laju perekonomian suatu wilayah. Melakukan daur ulang sampah plastik merupakan usaha untuk mencegah pencemaran lingkungan akibat limbah anorganik. Melakukan reboisasi di lahan-lahan gundul dan membatasi penggunaan kendaraan bermotor merupakan usaha untuk mencegah peningkatan gas CO2 di atmosfer. Gas ini termasuk gas rumah kaca yang dapat memicu terjadinya pemanasan global.